Perkenalkan, nama saya Nulusna Dewi Syafurrahman dengan NIM A1A32501. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi terkait tentang lingkungan hidup, energi, dan pemanasan global. Nah, yang pertama nih teman-teman, ada lingkungan hidup dan energi pemanasan global itu menjadi isu global. Nah, isu lingkungan hidup ini adalah berbagai masalah yang terjadi pada lingkungan akibat aktivitas manusia maupun faktor alam yang berdampak pada keseimbangan ekosistem nih. Nah, isu lingkungan hidup ini mulai muncul ke permukaan dan diperdebatkan itu disebabkan karena yang pertama, itu berakhirnya rivalitas ideologi maupun militer antar kedua negara superpower nih, seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua, itu terdapat kesadaran politik dan media yang mengatakan bahwa isu lingkungan hidup itu disebabkan karena degradasi lingkungan global. Nah, yang ketiga itu seperti terdapatnya lapisan ozon di Antartika pada pertengahan tahun 1980. Habis yang keempat, banyaknya proses eksploitasi yang berlebihan. Nah, pemanasan global itu sendiri adalah peningkatan suhu rata-rata bumi akibat pemupukan gas rumah kaca seperti CO2 dan metana di atmosfer. Nah, gas inilah yang menahan panas matahari sehingga bumi itu semakin panas, teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah tantangan dalam politik internasional. Nah, tantangan dalam politik internasional teman-teman terhadap isu lingkungan hidup itu meliputi perbedaan kepentingan antar negara, di mana negara maju dan berkembang itu memiliki prioritas yang berbeda nih. Selain itu terdapat ketimpangan tanggung jawab karena negara maju itu dianggap lebih besar kontribusinya terhadap kerusakan lingkungan. Namun semua negara itu dituntut untuk berperan nih dalam menyelesaikan isu ini kan teman-teman pastinya. Lalu kurangnya komitmen dan juga kepedulian atau kepatuhan terhadap perjanjian internasional teman-teman juga menjadi hambatan. Nah, masalah pendanaan terutama bagi negara yang berkembang serta konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan turut memperumit penanganan isu ini. Selain itu, kerjasama global yang belum optimal juga menjadi tantangan utama dalam mengatasi masalah lingkungan hidup secara internasional. Nah, selanjutnya ada yang namanya the tragedy of the commons. Artinya di sini teman-teman adanya tragedi sumber daya bersama. Nah, artinya di sini tuh ada pengguna sumber daya bersama teman-teman antar negara, tetapi pada kenyataannya seperti pada tahun 68 dikatakan oleh Garth Hardin menjelaskan bahwa mengapa masyarakat itu mengeksploitasi secara berlebih-lebihan sumber sumber daya tersebut. Nah, yang dimana serta mereka itu seharusnya itu berpikir secara rasional ya teman-teman dalam memanfaatkan itu kan, tetapi dalam praktiknya mereka itu malah berpikir secara irasional yang mengarah ke eksploitasi yang secara berlebih-lebihan, seperti pemilik pabrik yang dimana demi kepentingan memproduksi barang tapi malah menimbulkan pencemaran di sungai-sungai atau atmosfer. Selanjutnya teman-teman ada yang namanya mencegah over exploitation of the commons. Nah, artinya di sini adalah penggunaan sumber daya itu bersama seperti penggunaan udara, laut, hutan itu secara berlebihan nih teman-teman tanpa kontrol. Nah, yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, hal ini berkaitan dengan konsep tragedy of the commons, mengatakan bahwa di mana setiap pihak itu mengejar kepentingannya sendiri tanpa memikirkan dampak jangka panjang nih. Untuk mencegahnya itu diperlukan pengelolaan bersama melalui aturan yang jelas, seperti pembatasan penggunaan sumber daya, lalu penerapan hukum dan sanksi, dan serta kerjasama antar negara ini lebih baik ya teman-teman. Nah, selain itu penggunaan energi ramah lingkungan dan pengurangan emisi gas rumah kaca juga penting nih untuk menjaga keseimbangan lingkungan teman-teman. Selalu kesadaran dan tanggung jawab bersama itu menjadi kunci agar sumber daya alam itu tetap lestari dan tidak habis akibat eksploitasi bersama.
Nah, selanjutnya ada isu energi dan lingkungan hidup. Isu energi dan lingkungan hidup itu berkaitan dengan penggunaan energi yang berdampak pada kondisi lingkungan nih teman-teman. Sebagian besar energi yang digunakan itu masih berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas yang menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berlebihan nih teman-teman, yang menyebabkan adanya pemanasan global. Nah, lalu ketergantungan terhadap energi tersebut menimbulkan berbagai masalah nih seperti pencemaran udara, perubahan iklim, lalu kerusakan ekosistem. Nah, selain itu meningkatnya kebutuhan energi ini itu akibat pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri yang memperparah terhadap lingkungan nih teman-teman. Oleh karena itu diperlukannya upaya untuk beralih ke energi terbarukan seperti penggunaan tenaga surya, angin, air yang lebih ramah lingkungan nih teman-teman. Nah, penghematan energi ini, penggunaan teknologi bersih serta kerjasama global itu juga menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan juga kelestarian lingkungan teman-teman. Selanjutnya teman-teman ada asal muasal bencana. Artinya di sini asal muasal bencana lingkungan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor alam ya teman-teman, tetapi juga oleh aktivitas manusia. Lalu penggunaan energi fosil yang berlebihan, penebangan hutan, terus pencemaran, serta eksploitasi sumber daya alam tanpa batas itu bisa menjadi penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan. Hal ini memicu pemanasan global dan perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi serta intensitas bencana seperti banjir, kekeringan, tanah longsor. Selain itu, kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga lingkungan serta lemahnya pengelolaan sumber daya alam nih teman-teman memperoleh kondisi tersebut. Nah, dengan demikian bencana lingkungan ini itu pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh perilaku manusia itu sendiri. Nah, sehingga kayak pencegahannya tuh teman-teman itu memerlukan tanggung jawab bersama dan pengelolaan lingkungan itu tuh yang berkelanjutan seperti mobil yang diproduksi untuk berlomba-lomba dijual sehingga membutuhkan minyak itu bertambah banyak. Nah, selanjutnya itu ada namanya kelangkaan energi teman-teman. Kelangkaan energi adalah kondisi ketika ketersediaan sumber energi itu tidak seimbang dengan kebutuhan yang terus meningkat nih teman-teman. Hal ini terutama terjadi karena ketergantungan pada energi fosil yang jumlahnya itu terbatas dan tidak dapat diperbarui. Selain itu, pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, serta pola konsumsi energi yang berlebihan untuk mempercepat terjadinya kelangkaan. Nah, dampak dari kelangkaan energi antara lain meningkatnya harga energi, habis itu terganggunya aktivitas ekonomi, serta potensi konflik antar negara dalam memperebutkan sumber energi. Nah, untuk mengatasinya itu diperlukannya upaya diversifikasi energi yang beralih ke energi terbarukan. Nah, penghematan energi serta pengelolaan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan. Nah, yang terakhir teman-teman, ada yang namanya pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata bumi akibat penumpukan gas rumah kaca seperti CO2, metana. Nah, hal ini tuh menyebabkan perubahan iklim, yaitu seperti cuaca dan pola iklim yang tidak menentu seperti banjir, terus kekeringan dan badai ekstrim. Nah, penyebab utamanya adalah aktivitas manusia itu sendiri teman-teman, seperti pembakaran bahan bakar fosil, lalu deforestasi dan polusi industri. Nah, pencegahan meliputi penggunaan energi terbarukan. Pencegahannya itu dengan kita memanfaatkan energi terbarukan teman-teman, lalu penghematan energi, reboisasi, lalu seperti pengurangan emisi gas rumah kaca.